kasih teman-teman sore ini dapat hadir di undangan klarifikasi kami tentunya selaku kuasa hukum dari Mbak Erin. Dalam hal ini saya dan senior rekan saya itu Kang Erik sama Mbak Erin dan Bu Hedi akan menyampaikan suatu kebenaran ya berdasarkan fakta, berdasarkan alat bukti yang dimana tentunya tidak bisa kami lebihkan atau kami kurangkan. Dan kami juga akan mengklarifikasi semua tuduhan-tuduhan yang selama ini beredar ya di masyarakat tentunya yang sangat merugikan klien kami Mbak Erin. Bahwa ada tuduhan begini begitu terkait dengan ART. Insya Allah sore ini kami akan klarifikasi tentunya dengan data. Jadi untuk pertama-tama mungkin klien saya Mbak Erin yang akan menyampaikan apa sih yang terjadi sebenarnya sehingga ada kegaduhan yang membuat opini publik sementara ini kurang baik terhadap klien kami. Ya, hari ini kami anggap dan kami rasa sangat penting karena setiap warga negara itu mempunyai hak yang sama di mata hukum dan untuk mengklarifikasi satu tuduhan-tuduhan yang berkaitan dengan hukum. Mungkin itu pembukaan dari saya. Waktu dan tempat saya persilahkan kepada klien kami, Mbak Erin. Sampaikan. Jadi sebelumnya memang pembantu itu sudah bermasalah dan saya sudah komplain. Dia kerja di rumah 1 minggu itu saya sudah komplain ke penyalurnya bahwa saya udah minta ganti. Jadi yang paling krusial adalah dia melakukan konten ke media sosial si ART itu milik pribadinya dia sendiri tentang isi rumah. Jadi privacy isi rumah saya dan anak-anak tuh di video-videoin kegiatannya anak-anak, terus mobil saya, rumah saya, seisi rumah dari tampak depan, belakang, terus baju anak saya dipakai tanpa izin, terus apa lagi ya, pokoknya dia melakukan perbuatan yang tidak sepantasnya lah untuk kerja di rumah sebagai pekerja di rumah. Dan itu Mbak Erin sudah melakukan komplain ke yayasan, pihak yayasan. Nanti dicarian pengganti. Penggantinya. Lalu kayak yayasan itu kayak main-main, nggak carikan penggantinya dengan cepat. Oke, baik sampai di situ dulu Mbak, bahwa apa yang disampaikan oleh klien kami barusan Mbak Erin terkait dengan perilaku yang tidak pantas, tidak sopan, bahkan kalau menurut kacamata hukum, menurut kami itu membahayakan klien kami. Ya, artinya di rumah tersebut semua dinaikkan, diupload ke sosial media milik daripada ART tersebut, ya, memperlihatkan semua isi rumah, bahkan mobil dan plat nomor mobil. Menurut kami itu sangat membahayakan. Foto-foto juga tadi mengenakan pakaian anak daripada klien kami tanpa izin. Tapi buat kami Mbak, yang lebih sangat-sangat membahayakan adalah isi rumah dan mobil, sehingga plat mobilnya juga itu sangat bagi kami ya, itu bisa membahayakan secara nanti ke depan mungkin ada tindakan-tindakan kriminal gitu. Nah, saya mau memastikan apa yang barusan disampaikan oleh klien kami Mbak Erin bisa buktikan. Ya. Monggo Mbak, silakan diperlihatkan. Buktinya apa yang tadi Mbak sampaikan, bahwa dia bisa dikatakan mengupload ke sosial media tanpa izin dan tanpa hak. Ada capturean aja cukup. Ini sangat-sangat merugikan, bahkan membahayakan klien kami. Misalnya ini dia melihat mobil, pokoknya dia video ini ke atas Mbak. Tahan. Kiri dikit Mbak, bayar kirinya ya. Boleh sini Mbak. Ini buat Mbak. Sengaja ditutup, tapi kami juga memiliki HP-nya kita juga memiliki videonya bahwa dia mengupload plat nomornya semua terlihat jelas.
artinya Mbak Erin ada ya plat nomornya itu ya ada. dimunculkan Nah, oleh Dimunculkan. ini dia saat dia pakai baju anak saya yang perempuan tanpa izin. Tanpa izin putrinya Mbak. Iya. Jadi tanpa izin. Dia naikkan di sosial media miliknya. Ini kan satu hal yang kurang pantas Nah, atau tidak ini sopan. videonya dia ada mobil di rumah, dia fotoin, videoin. Terus isi rumah. Ini isi rumah. Oke. Nah, ini anak saya lagi masak. Dia sangat parah kalau, "Mama, aku kenapa sih itu kok aku dimasukin ke Facebooknya si ART itu ya?" Jadi maksudnya dia terus foto. Nih dia foto sama Kenzi sama Dio. Maksudnya Kenzi sangat terganggu, apalagi dia kamarnya di video-videoin. Apa sih ini? Maksudnya bahasanya anak kita kan, ini maksudnya isi rumah lagi suruh segala macam. Kamar daripada Kamar. putra putri. Bayangkan saya yang punya rumah sendiri pun tidak pernah saya mengupload privasi saya tinggal di rumah itu, foto dari tapak depan, belakang. Terus dia pun maksudnya berani dengan beraninya tanpa izin. Terus ada apa lagi banyak. Ya, itu adalah Dia adalah sebagian salah Sebagian satu kecil. salah satu contoh ya yang dapat dibuktikan oleh klien kami bahwa apa yang tadi di awal disampaikan ada hal-hal yang tidak pantas, tidak sopan, bahkan cenderung membahayakan klien kami ya, yang sangat bisa menyebabkan tindakan kriminal. Itu sudah barusan sama-sama kita lihat ya, sudah kami bisa buktikan bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan yang tentunya nanti secara hukum bisa dijelaskan oleh Pak Erik. Ada undang-undang dan ada pasalnya apa yang ART tersebut lakukan terhadap privasi klien kami. Dan Ya. fitnah yang udah Dan sebar juga oleh di sini ya, dan di sini juga saya mau menyampaikan ya, kami akan segera melakukan upaya hukum, yaitu mensomasi ya pihak yayasan yang juga dianggap atau dirasakan oleh klien kami Mbak Erin itu memfitnah ya tanpa bukti dan seperti ini ya. Jadi di akun sosial media ya milik saudari Nia Damanik 7 itu menyampaikan di sini, "Assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Tolong bantu up teman-teman. Ini terjadi penganiayaan." Nah, sampai di sini dulu saya harus tanyakan ya. Telah terjadi penganiayaan di rumah Erin, mantan istri Andre Taulani. Pelaku penganiayaan mantan istri Andre Taulani. Diulang-ulang nih, disebut namanya klien kami ya, bahwa klien kami melakukan penganiayaan. Nah, jadi ini atas dasar apa saudari Nia ini yang notabene dia adalah penyalur ya, penyalur dari ART yang bekerja di rumah klien kami, yang juga tadi sudah disampaikan perilakunya sangat tidak pantas ya, lalu membuat gaji ditahan. ya, HP-nya dibanting. Bisa diperlihatkan Mbak? Jadi ini bentuknya fitnah ya, bentuknya fitnah loh Ini sengaja saya plastikin untuk bukti nanti di sidik ya. Tidak ada sidik jari, jarinya kembali. tidak ada sidik jari klien kami, apalagi membanting. Ini dalam keadaan, silakan teman-teman bisa lihat nih ya, agak dinaikin baru. agak dinaikin ini. tahan Mbak. Ini kondisinya tidak seperti apa yang dituduhkan oleh orang ini gitu loh, dan ART tersebut ya, dibanting, rusak ya istilahnya. Baju masih ditahan. Nah, gimana Mbak baju masih ditahan? Ya, jadi dia dijemput paksa oleh penyalur itu, dan dia keluar tanpa izin. Itu waktu itu malam-malam saya lagi istirahat, lagi tidur di sofa jam 10. Oh, tanpa izin Mbak Tanpa izin. meninggalkan rumah? Iya. Karena kan Erin lagi istirahat di sofa, terus dia langsung Kabur artinya. kabur menemui penyalur ini dan langsung bikin foto itu. Oke. Oh, Jadi terkait dengan baju, klien kami tidak pernah menahan. Ini klarifikasi ya. Tapi dia meninggalkan. ya,
dia yang keluar. Karena dia keluar rumah pun tanpa izin. Seyogyanya kalau memang dia punya itikat baik atau si penyalurnya punya itikat baik, tentunya bisa dong, ya kan, bicara dengan pemilik rumah. Dan biasanya kalau memang segala sesuatunya itu dengan baik, pasti juga dia pulang, pamit, itu bawa barang-barangnya. Betul. Nah kalau dia kabur, terus sekarang dia mengklaim bajunya ditahan, itu gimana ceritanya ya? Gimana ceritanya? Dan gaji ditahan. Dan dia juga si penyalur ini melalui akun sosial medianya yang kami duga milik dia pribadi itu membahas gaji masih ditahan. Apa betul, Mbak? Dia belum kerja 1 bulan di rumah. Di rumah dia belum kerja 1 bulan, jadi memang belum terima gaji, belum waktunya. Belum terima waktunya. gaji. Jadi ini sudah jelas ya. Kalau menurut kacamata hukum kami, akun ya Niada Manik 7 ini sudah jelas ya. Kami duga dengan keras ini melakukan kebohongan publik, fitnah yang keji dan membangun opini publik, membuat masyarakat ya, karena jelas di sini. Selamat pagi semuanya. Ini kan kayak untuk apa ya? Kayak seperti memberitakan sesuatu yang harus di-up, yang harus Kayak pengumuman gitu, iya, announcer. yang harus segera apa namanya? Direspon oleh masyarakat gitu. Nah, ini tentunya saat ini kami sudah resmi ditunjuk sebagai kuasa hukum akan melakukan upaya hukum terhadap orang-orang yang kami anggap perlu, yang kami anggap merugikan klien kami, memfitnah, ya tentunya nama baik ya Mbak ya. Betul. Itu loh.